Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maran Kurnia Luksono dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari LKPD yang saya buat dengan materi rangkaian hambatan seri paralel Fisika kelas 12 IPA tahun 2021-2022. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama, rangkaian listrik dapat dihubungkan satu sama lain dalam beberapa cara yang berbeda. Dua rangkaian yang paling umum adalah seri dan paralel. Nah, perhatikan kabel listrik di bawah ini. Tunjukkan apakah rangkaiannya seri atau paralel. Untuk rangkaian yang A di sini, rangkaian A itu adalah termasuk jenis rangkaian paralel karena kutub-kutub yang sejenis digabungkan menjadi satu sumber tegangan. Sedangkan yang rangkaian B termasuk ke dalam jenis rangkaian seri karena elektroda disusun secara berurutan dan kutub-kutub yang sejenis tidak digabungkan menjadi satu. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, dua rangkaian listrik digambarkan di bawah ini untuk setiap rangkaian. Tunjukkan dua perangkat mana yang dihubungkan secara seri dan dua perangkat mana yang dihubungkan secara paralel. Untuk rangkaian A, terlihat jelas pada gambar perangkat yang dihubungkan secara seri yaitu ampermeter atau ammeter dan resistor. Sedangkan untuk perangkat yang dihubungkan secara paralel adalah lampu atau bulb dan speaker. Sedangkan untuk rangkaian B, perangkat yang dihubungkan secara seri yaitu speaker dan ammeter, sedangkan perangkat yang dihubungkan secara paralel yaitu lampu dan resistor. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 3, membandingkan rangkaian seri dan rangkaian paralel dengan mengisi tabel yang menunjukkan perbedaan antara rangkaian seri dan paralel. Yang pertama, pertanyaan pertama untuk nomor 3, jumlah cabang atau jalur yang melewati atau yang dilewati oleh arus dalam rangkaian adalah titik-titik cabang atau jalur. Untuk rangkaian seri, cabang atau jalur yang dilewati adalah hanya satu jalur atau satu cabang. Sedangkan untuk rangkaian paralel, sesuai pada gambar, cabang atau jalur yang dilewati yaitu dua jalur atau dua cabang. Selanjutnya, pertanyaan kedua untuk nomor 3, jika salah satu lampu bohlam mati, maka lampu bohlam lainnya akan. Untuk rangkaian seri, jika salah satu bohlam mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Sedangkan pada rangkaian paralel, jika salah satu bohlam mati, maka bohlam yang lain akan tetap menyala karena tetap mendapat tegangan dari baterai atau tetap mendapat arus listrik. Pertanyaan selanjutnya untuk nomor 3, dengan bertambahnya jumlah bohlam lampu atau resistor, maka arusnya secara keseluruhan akan. Untuk rangkaian seri, arusnya sama tiap-tiap hambatannya, sedangkan untuk paralel arusnya berbeda pada tiap hambatannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya untuk nomor 3, dengan bertambahnya jumlah bohlam lampu atau resistor, maka hambatannya pada rangkaian seri, hambatannya akan bertambah atau semakin besar. Begitu pula pada rangkaian paralel. Pertanyaan selanjutnya nomor 4, diagram berikut mewakili rangkaian yang terdiri dari dua perangkat listrik yang dihubungkan secara seri. Untuk setiap diagram, isi bagian yang kosong untuk menunjukkan penurunan tegangan pada perangkat yang ditunjuk. Pembahasan untuk diagram A atau diagram yang pertama. Di sini diketahui bahwa voltase sebesar 120, kemudian
hambatan 1 itu sebesar 180, maka hambatan yang kedua yaitu 120 dikurangi 80, maka hasilnya adalah 40 volt. Karena pada rangkaian seri hambatan ke-1 itu nilainya lebih besar daripada hambatan kedua. Hambatan kedua nilainya lebih besar daripada hambatan ketiga. Selanjutnya untuk diagram B, diketahui voltasenya sebesar 12 volt, hambatan 1 sebesar 4 volt dan hambatan 2 sebesar 3 volt. Berapakah hambatan ketiga? Maka untuk menentukan hambatan yang ketiga di sini kita akan mengurangkan antara voltase dengan hambatan 1 ditambah dengan hambatan 2. Maka 12 dikurangi hambatan 1 ditambah hambatan 2 berarti 7 volt, maka hasilnya adalah 5 volt. Maka hasil dari besar nilai dari hambatan yang ketiga adalah 5 volt. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Benar atau salah 3 bola lampu dirangkai seri. Filamen salah satu bola lampu terbakar. 2 bola lampu yang tersisa akan tetap menyala, namun kecerahannya akan berkurang. Salah. Karena pada rangkaian seri, apabila salah satu lampu mati atau terputus, maka lampu yang lain akan ikut mati. Kenapa? Karena pada rangkaian seri hanya terdapat satu jalur atau satu arus listrik, sehingga apabila salah satu dari arus listrik dari lampu tersebut terputus, maka lampu yang lain tidak mendapatkan arus, sehingga lampu yang lain akan ikut mati. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, analisislah rangkaian berikut dan tentukan hambatan totalnya, kemudian tentukan arus di lokasi ampere meter. Untuk sirkuit A, diketahui di sini hambatan terdapat 3 hambatan, di mana masing-masing hambatan bernilai 2 ohm. Artinya hambatan total pada sirkuit A sebesar 6 ohm. Kemudian menentukan ampere meter. Untuk menentukan ampere meter, rumusnya adalah V sama dengan I dikali R. Maka untuk mencari I sama dengan V dibagi R. Maka voltase dibagi hambatan sama dengan sama dengan 12 dibagi 6. Maka hasilnya adalah 2 ampere. Kemudian untuk sirkuit B, diketahui di sini memiliki 3 hambatan yang masing-masing 2 ohm, 4 ohm dan 6 ohm. Jadi total hambatan pada sirkuit B sebesar 12 ohm. Untuk menentukan ampere atau arusnya, maka pada sirkuit B diketahui di sini voltasenya sebesar 6 volt. Maka untuk menentukan ampere meter, 6 volt dibagi dengan 12, maka hasilnya 0,5 ampere. Selanjutnya untuk soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, diagram berikut gunakan konsep hambatan pengganti dan hukum ohm untuk mengisi bagian yang kosong. Terdapat 4 sirkuit. Yang pertama, sirkuit A. Bagian yang kosong adalah ampere meter. Pada sirkuit A di sini diketahui memiliki 2 hambatan, di mana masing-masing sebesar 30 ohm.
dengan voltase sebesar 120 volt. Maka untuk menentukan arus atau ampere pada sirkuit A, 120 volt dibagi dengan 60, maka hasilnya adalah 2 ampere. Selanjutnya untuk sirkuit B, pada sirkuit B diketahui voltase sebesar 24 volt dengan arus sebesar 2 ampere dan memiliki 3 buah hambatan, di mana 2 hambatan sebesar 2 ohm dan 4 ohm, sementara satu hambatan lain belum diketahui. Untuk menentukan hambatan yang belum diketahui tersebut, maka total dari hambatan pada sirkuit B 4 ohm ditambah 2 ohm ditambah R3 atau hambatan 3, maka hasilnya 6 plus R3. Menggunakan rumus V sama dengan I dikali R, maka voltase yang tadi untuk sirkuit B dengan voltase sebesar 24 volt, menggunakan rumus V sama dengan I dikali R, maka 24 sama dengan 2 dikali 6 plus R3. Nah, di sini sudah dapat terlihat bahwa 2 dikali berapa untuk menghasilkan 24. Maka di sini besar R3 diketahui sebesar 6 ohm. Kemudian untuk sirkuit C, pada sirkuit C diketahui voltase sebesar 24 volt dengan ampere sebesar 2,4 dan memiliki 4 buah hambatan, diantaranya 2 ohm dan 4 ohm, serta satu hambatan belum diketahui. Maka untuk menentukan hambatan yang belum diketahui tersebut, sama seperti sirkuit B tadi, hambatan totalnya yaitu 2 ditambah 4 ditambah 2 ditambah R3 yang belum diketahui, maka hasilnya adalah 8 plus R3. Menggunakan rumus yang sama, V sama dengan I dikali R, maka 24 volt sama dengan 2,4 dikali 8 plus R3. Maka di sini diketahui 2,4 dikalikan berapa untuk menghasilkan 24 volt. Maka diketahui besar dari hambatan ketiga pada sirkuit C sebesar 2 volt. Kemudian untuk sirkuit D, pada sirkuit D di sini diketahui atau memiliki 3 buah hambatan yang masing-masing sebesar 2 ohm dengan arus sebesar 3 ampere dan voltase yang belum diketahui. Nah, untuk menentukan voltase digunakan rumus V sama dengan I dikali R, di mana total hambatan pada sirkuit D sebesar 6 ohm dan arus sebesar 3 ampere, maka diketahui voltase pada sirkuit D sebesar 3 dikali 6 sama dengan 18 volt. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 8. Bandingkan rangkaian dengan 3 bola lampu dengan rangkaian dengan 2 bola lampu. Semua bola lampu identik. Di rangkaian mana daya listrik keseluruhan akan menjadi yang terbesar? Diketahui di sini terdapat 2 buah rangkaian, yaitu rangkaian pertama adalah rangkaian dengan 3 buah lampu dan rangkaian yang kedua adalah rangkaian dengan 2 buah lampu. Di sini diibaratkan 2 rangkaian ini memiliki voltase dan juga arus yang sama serta hambatan yang sama. Pertanyaannya adalah daya listrik
pada rangkaian mana yang memiliki daya listrik yang terbesar? Dapat disimpulkan bahwa daya listrik terbesar terdapat pada rangkaian yang hanya memiliki 2 buah bola lampu, karena artinya rangkaian tersebut memiliki hambatan yang juga lebih kecil daripada hambatan pada rangkaian 3 bola lampu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.